Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdurrashid dengan NIM 23101161100019 dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Alia Hafiza, Nasita Rizkia, Cynthia Wulandari, RR Nindya Aurelia Nugroho, dan Zahia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep fonetik yang akan dijelaskan oleh Alia Hafiza. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan konsep fonetik. Fonetik adalah bidang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa memperhatikan bunyi pembeda makna bahasa tersebut. Pada dasarnya, fonetik berkaitan dengan alat-alat ucap yang terlibat dalam penghasil suara bahasa. Misalnya seperti pita suara, lidah, gigi, langit-langit, bibir, dan rongga hidung. Fonetik juga berkaitan dengan proses bagaimana suara bahasa dihasilkan. Misalnya, bagaimana udara dari paru-paru dihembuskan melalui pita-pita suara di tenggorokan sehingga menghasilkan bunyi bahasa tertentu. Itulah penjelasan dari saya tentang konsep fonetik. Selanjutnya ada jenis-jenis fonetik. Fonetik terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa dari aspek fisika, mencakup asal bunyi perambatannya melalui udara dan penerimaannya oleh telinga manusia, hingga terbentuk kesan bunyi di otak kita. Ini melibatkan analisis frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre bunyi. Contohnya seperti kita memetik alat musik gitar yang menghasilkan bunyi serta bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti lidah dan titik sentuh lidah. Kedua yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris mempelajari tanggapan atau kesan pendengaran manusia terhadap bunyi bahasa, dihasilkan oleh dirinya sendiri maupun bunyi yang didengar dari orang lain. Fonetik auditoris terfokus pada bagaimana sistem saraf pendengaran manusia menafsirkan gelombang suara yang diterima. Fokus utama fonetik auditoris terletak pada persepsi gelombang bunyi oleh telinga yang berkaitan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengarnya dan psikologi persepsinya. Fonetik artikulatori. Fonetik artikulatori mempelajari proses produksi suara oleh alat ucap manusia, termasuk posisi dan cara kerja alat ucap seperti bibir, rahang, dan lidah saat menghasilkan bunyi. Ini mencakup kategori bunyi berdasarkan artikulasinya dan memiliki kaitan dengan karakteristik setiap ucapan. Alat ucap yang digunakan untuk berbicara yang memiliki fungsi biologis lain seperti bernapas dan mengunyah. Proses berbicara melibatkan udara yang dipompa dari paru-paru melalui tenggorokan, rongga hidung, atau mulut dengan hambatan yang menghasilkan bunyi bahasa terutama di pita suara dan berbagai tempat di dalam mulut. Hai, saya Zahia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol fonetik. Dimulai untuk bunyi-bunyi vokal, dilanjutkan bunyi-bunyi konsonan, dan yang disusun secara alfabetis. Nah, simbol-simbol ini saya ambil dari buku Fonologi Bahasa Indonesia Abdul Khair, terbitan tahun 2009. Berikut simbol-simbolnya. Baik, langsung saja saya mulai dari simbol yang pertama, yaitu bunyi A. Misalnya pada kata apa, anak, dan lainnya. A ini berbentuk seperti bertopi itu ya, berbeda dengan A yang biasa kita gunakan untuk menulis, itu bunyinya lebih ke dalam. Lalu ada bunyi I kecil yang pakai titik, digunakan pada kata ini, isi, itu, dan lainnya. Lalu ada bunyi I besar, biasanya digunakan pada kata batik, tabib, dan lainnya.
Nah, yang membedakan I kecil yang pakai titik dan I besar itu yaitu kegunaannya. I kecil yang pakai titik ini biasanya dia di suku kata yang terbuka atau suku kata pertama. Jadi dia tuh terbuka, tidak diapit oleh bunyi konsonan. Sedangkan I besar dia diapit atau dia di suku kata yang tertutup. Misalnya pada kata batik. Batik kan memiliki dua suku kata yaitu bah dan tik. Nah, huruf I besar ini dia diapit oleh konsonan T dan K. Jadi tik diapit seperti itu, dia tertutup. Lalu ada bunyi U, misalnya pada kata susu, lucu, dan lainnya. Lalu ada bunyi U besar, seperti pada kata kapur, duduk, dan lainnya. Yang membedakan U kecil dan U besar ini sama saja seperti I kecil dan I besar tadi, yaitu ada yang terbuka dan yang tertutup. Yang kecil ini biasanya terbuka, yang besar tertutup. Lalu ada bunyi E pada kata sate, gulai, dan lainnya. Hurufnya normal seperti pada biasanya. Lalu ada bunyi E dengan simbol yang E terbalik seperti itu. Biasanya pada kata kera, beli, dan lainnya. Lalu ada bunyi E yang seperti angka 3 terbalik. Nah, ini digunakan sama seperti U dan I besar tadi, yaitu diapit oleh bunyi konsonan seperti pada kata nenek, monyet, ember. Kita ambil contohnya ember. Ember kan memiliki dua suku kata yaitu ember. Nah, E-nya yang seperti angka 3 kebalik ini dia diapit oleh konsonan B dan R. Jadi ber itu kan diapit. Lalu ada bunyi O seperti pada kata toko, oto, dan kilo. Ini O kecil dia tidak diapit atau dia terbuka. Sedangkan O tapi hurufnya seperti angka U yaitu disebutnya O pecah. Itu seperti pada kata tokoh, botak, dan yang lainnya. Ini sama juga seperti I besar, U besar tadi yaitu diapit atau tertutup. Lalu ada bunyi B seperti pada kata bibi, lembar, dan lainnya. Ini normal ya, seperti C, bunyi C, seperti simbolnya juga C. Ada bunyi D, simbolnya juga D, seperti pada kata dari, adat, hadir. Lalu ada bunyi F seperti pada kata fitnah, fokus, dan aktif. Lalu ada bunyi G seperti terdapat pada kata gagal, gigi, dan duga. Lalu ada bunyi H pada kata hamil, lihat, dan basah. Begitu juga ada bunyi J seperti pada kalimat seperti lalu ada bunyi J yang terdapat pada kata jalan, ajal, dan jujur. Lalu ada bunyi K seperti terdapat pada kata kabar, akan, dan jalak. Nah, lalu ada huruf seperti tanda tanya itu. Saya menyebutnya seperti tanda tanya ya teman-teman. Nah, itu adalah huruf K yang seperti dihilangkan atau tidak tersebut. Contohnya pada kata rakyat, kan itu ada K-nya. Rakyat. Atau pada kata nikmat. Namun saat kita mengucapkannya itu menjadi rakyat, nikmat. Jadi kayak lebih hilang gitu huruf K-nya ini. Nah, begitu. Lalu ada bunyi L seperti terdapat pada kata lalai, alam, dan batal. Lalu ada bunyi M seperti terdapat pada kata malam, alam, dan utama. Lalu ada bunyi N yang normal seperti terdapat pada kata nakal, dinas, dan makan. Lalu ada bunyi N yang huruf N-nya ini di atasnya kayak ada garis seperti itu. Itu terdapat pada kata nyaring, konyol, dan nyanyi gitu. Lalu ada huruf N yang simbolnya seperti ini. Itu terdapat pada kata ngangah, hangat, dan bingung. Jadi huruf N bertemu huruf G seperti bingung. Nah, seperti itu. Lalu ada huruf bunyi P terdapat pada kata apapan, depan, huruf R
seperti terdapat pada kata rapi, harap, dan benar. Lalu ada huruf S yang seperti ini, yang seperti biasa kita tulis, seperti terdapat pada kata sakit, asal, dan asas. Lalu ada huruf S kurus, seperti ini, kurus. Itu biasanya terdapat pada kata huruf S yang bertemu huruf Y, yaitu ya kayak dahsyat, syarat. Ada huruf T atau bunyi T terdapat pada kata tutup, atap, dan ketat. Lalu ada bunyi W seperti terdapat pada kata wali, awal, dan lewat. Lalu ada bunyi X. Nah, bunyi X ini seperti terdapat pada kata khawatir, akhirat. Lalu ada bunyi Y seperti terdapat pada kata yatim, bayar, dan lainnya. Lalu ada huruf Z untuk bunyi seperti yang terdapat pada kata zaman, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai simbol-simbol fonetik. Soden baru, perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. Iya, kayak aroma manisnya. Cintai ususmu, minumnya ku tiap hari. Doni seleraku. Itulah penjelasan kembali tentang pengertian fonetik, jenis-jenis dan simbol fonetik beserta penerapannya. Semoga penjelasan yang dipaparkan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.